Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Sebelum kita memenuhi panggilan Tuhan melalui ibadah di malam hari ini, perkenankan kami menyampaikan penekanan kegiatan 4 hari ke depan ini. Untuk malam hari ini, hari Kamis tanggal 2 April tahun 2026, kita diundang Tuhan untuk ikut ibadah Kamis Putih yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Prasetyo, dan malam hari ini hanya 1 kantong persembahan. Untuk besok Jumat tanggal 3 April pukul 7 pagi ada ibadah Jumat Agung yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Wibowo, dan kantong persembahan hanya 1 kantong. Kemudian hari Sabtu 4 April pukul 19 atau 7 malam ada ibadah Sabtu Sunyi yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Prasetyo, dan di dalam ibadah ini tidak ada persembahan. Kemudian yang terakhir hari Minggu 5 April untuk gereja ini pukul 7 pagi ibadah Paskah, sekaligus kita kembali diundang oleh Tuhan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathanael. Dalam ibadah Paskah itu ada 4 persembahan, 2 kantong untuk persembahan mingguan, 1 untuk persembahan perjamuan kudus, dan 1 lagi adalah persembahan puasa Prapaskah. Bagi Bapak Ibu yang amplopnya dilihat lagi nanti kalau hilang atau keringsut, bisa menggunakan amplop pribadi. Demikian penekanan warta gereja di malam hari ini, dan mohon untuk panggilan beribadah nanti Bapak Ibu jemaat tetap duduk, tidak seperti biasa berdiri, tapi untuk ibadah malam hari ini saat panggilan beribadah kita semua tetap duduk. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam Kamis Putih itu basah. Dalam genangan air mata pasrah, ia tahu saatnya tiba untuk berserah. Namun tak sedikit pun ia resah. Ditatapnya ke tiap arah, cintanya yang setia merekah. Segala hati yang lelah ia rawat dengan cinta yang tak pernah lelah. Isilah mataku dengan citra
hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Merawat cinta sungguh tidak mudah. Tak sekedar meluluhkan hati yang terkasih, tak sekedar menerima hal yang tak selamanya indah. Butuh kerendahan untuk silih asah dan silih asih. Kasih paling aku dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha
Ia tahu bahwa saatnya sudah tiba, namun ia tetap hadir seutuhnya, menunjukkan bukti kasihnya, merawat cinta dengan kerendahan hati dan kepedulian. Kasihnya yang tulus mewujud dalam tindakan yang menenteramkan jiwa. Meski hati sedang berkecamuk, namun ia tetap hadir seutuhnya. Dengan penuh kasih ia melayani mereka. Demikian pula di malam ini, jika Yesus bertanya padamu, "Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu?" Apakah saudara merasakan seutuh sentuhan kasih-Nya yang menyapa dalam jiwa? Apakah saudara mendengar panggilannya yang terus mengundang untuk turut serta dalam menyatakan karya kasih-Nya bagi sesama? Marilah bersama kita datang dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu bukalah hati kita untuk merasakan kasih dan ketulusannya. Kita buka di dalam doa secara pribadi. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita tentu bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyertai kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bersama dapat merasakan cinta kasih Tuhan
di dalam kehadiran di malam hari ini. Untuk itu, marilah kita senantiasa merawat kehidupan yang Tuhan berikan ini di dalam cinta kasih-Nya, di dalam cinta yang saling mengasihi dan peduli. Karena firman-Nya di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati berteluh berdoa padamu. Inilah bisi kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Mari kita berdoa. Di malam hari ini ya Bapa, kami datang dari hati bersyukur atas setiap anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kesehatan yang terus ada dan selalu kami upayakan menjadi gambaran cinta kasih Tuhan dan cinta kasih kami merawat kehidupan pemberian-Mu ini. Berkatilah kami ya Bapa, dan kuduskanlah setiap langkah hidup kami, sebagaimana di dalam kami merenungkan firman di Kamis putih ini. Berkatilah kami Bapa, agar kami mampu memahami dan mampu melakukan setiap firman. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, melalui Injil Yohanes 13
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 dan dilanjutkan ayat 31b sampai 35. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 31b sampai 35. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan Dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus, dan menanggalkan jubahnya, Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang Kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anak, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memperhatikan kehidupan sekarang, saat ini, tentu kita merasakan bahwa kehidupan saat ini memang mengalami kemajuan yang besar, tapi juga mengalami propaganda, bahkan juga bisa dikatakan bahwa saat ini kesehatan mental kita itu sedang diuji. Nah, hal ini dapat kita tahu bahwa ternyata 1 April atau yang sering disebut dengan April Mop itu berhasil dilakukan dan berhasil mengecap orang-orang Indonesia. Ngapain itu Bapak Ibu? Ngantri BBM gitu. Ternyata tujuannya pemerintah April Mop, enggak ya, itu tapi maksudnya memang semua sekarang serba maju. Sekarang semuanya serba mudah dan serba kehidupan kita itu bisa sangat-sangat luar biasa mudahnya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, ternyata hal itu juga tidak semakin mempermudah kehidupan kita. Bahkan kehidupan manusia masih penuh dengan kepanikan, masih penuh dengan propaganda, masih penuh dengan keinginan-keinginan daging. Walaupun sekarang firman Tuhan itu tidak hanya didengarkan di hari Minggu, di hari raya gereja, bahkan firman Tuhan itu senantiasa bisa kita dengar, kita baca dimanapun. Tapi yang menjadi permenungan di dalam Kamis Putih saat ini, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada? Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mengertikah kita di mana kita yang sering merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, namun bagaimana cara kita bisa merespon semuanya itu? Nah, oleh karena itu kita melihat di dalam statistik yang ada, ternyata di dalam data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, melalui data Kementerian Kesehatan negara kita, di tahun 2025 itu menyampaikan bahwa kesehatan mental warga Indonesia itu sudah krisis. Bahkan disampaikan 1 dari 5 orang itu mengalami kesehatan mental. Jadi sangat krisis banget. 1 di antara 5 dari itu mengalami yang namanya kesehatan mental. Dan hal ini dapat dibuktikan ketika ada masalah perilaku dan emosi. Ya, ini yang menjadi acuan digunakan sebagai salah satu indikasi awal dari adanya masalah kesehatan mental. Jadi ternyata tidak hanya di dalam kehidupan yang serba mudah ini, tapi ternyata serba mudah juga belum membuat kita, mental kita itu juga baik. Dan yang paling utama Bapak Ibu, ternyata kesehatan mental itu tidak hanya terjadi di tahun 2026, bahkan tadi Kementerian Republik Indonesia di tahun 2025 mengatakan 1:5. Sebenarnya kesehatan mental itu sudah ada sejak apa? Sejak zaman dahulu. Nah, inilah yang sering saya sampaikan yang disebut dengan dosa turunan. Ternyata tidak pernah berubah. Dan bacaan kita di malam hari ini di dalam Injil Yohanes menunjukkan kesehatan mental yang sangat-sangat sama dengan kehidupan kita saat ini. Para murid-murid Yesus, 12 murid Yesus itu selalu bersama dengan Yesus. Tapi mereka percaya nggak saudara-saudara sama Yesus? Mereka percaya, tapi belum bisa melakukannya. Nah, inilah juga yang terjadi ketika kita melihat mental dari Petrus, dari Simon Petrus ketika dia ingin dibasuh semuanya, dia ingin memiliki segala sesuatu, bahkan dia ingin hidupnya itu suci semuanya.
Sehingga Yesus bertanya, tidak mudengkah kalian tentang hal ini? Bahkan tidak cukup di situ saja, ternyata Yudas Iskariot yang sudah dibasuh oleh Yesus dan sebelumnya sudah melakukan perjamuan Paskah bersama, tapi ia tetap menjual Yesus. Jadi kalau kita melihat kembali, flashback kembali, ternyata kesehatan mental itu sudah menjadi perhatian sejak zaman dahulu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Yesus, dan inilah yang dijadikan oleh Sang Allah. Mengapa Allah itu kok tidak repot-repot dari surga datang ke dunia? Ngapain sih Allah kok tidak repot-repot menebus dosa manusia? Kasih contoh Bapak Ibu. Allah itu ingin ngasih contoh untuk jadi manusia yang baik, yang senantiasa hidup di dalam cinta kasih-Nya, bahkan merawat cinta untuk saling mengasihi dan pedulinya. Inilah yang ingin disampaikan oleh Allah. Dan kita melihat bagaimana saat itu ya, momen saat itu ketika kita bayangkan next. Nah, samanya kita melihat, bayangkan Bapak Ibu, ketika saat itu lukisan yang kita kenal ini ya, saat itu mereka sudah makan bersama, dibasuh kaki oleh Yesus dan dibasuh oleh Yesus sendiri. Tapi apa yang menjadi perhatian di sini? Apa yang menjadi perhatian ketika kita melihat bagaimana ketika duduk makan bersama, tapi mereka mentalnya itu tidak ada. Mereka tuh mentalnya nggak ada. Bahkan setelah nanti malam ketika Yesus ditangkap, di mana mereka? Ketika Petrus menyapit telinga salah seorang dari panglima perang, lalu habis itu mereka pergi, mereka takut mengalami ketakutan. Itulah yang kita perlu perenungkan. Mengapa kita diajak untuk bisa merawat cinta? Karena seringkali yang terjadi, kenapa kesehatan mental itu bisa menjadi sebuah hal yang tidak bisa dirawat karena next. Nah, yang terjadi perjamuan sekarang kan kayak gini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kumpul keluarga kemarin pas halal bihalal. Kira-kira apa sih orangnya kalau nggak berak? Sing nom-nom guys, tapi sing nom-nom ya. Sing ibu-ibu bapak-bapak kan foto-foto gitu. Bukan akhirnya segera. Tapi saya ngomong ketika kumpul bareng, makan bersama, mereka malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Mereka malah sibuk dengan dunianya sendiri. Mereka di dalam pertemuan itu mereka tidak merasakan cinta kasih. Ya, bayangkan kalau hal ini, teknologi ini juga terjadi di dalam masa perjamuan terakhir. Mereka yang tidak punya HP aja tak mudeng apa yang disampaikan oleh Yesus. Bahkan Yesus tadi sampai mengatakan, tahukah kamu maksudku? Padahal orang belajar HP, orang belajar HP ya orang mudeng. Apalagi kita di dalam kehidupan saat ini, ketika hal itu disampaikan oleh Yesus, sebelum kita merenungkan firman itu hal yang berat. Ya, yang penting kan pertemuan dan lain sebagainya. Nah, inilah kesehatan mental yang seharusnya menjadi sebuah hal yang perlu kita lakukan. Dan disinilah sehingga sebuah kebiasaan yang lama yang sebenarnya tidak salah, tapi diperbaharui sehingga di Kamis Putih bukan hanya identik dengan perjamuan Paskah, tapi Kamis Putih diperlihatkan bagaimana Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Bukan hanya tentang perjamuan, bukan hanya tentang bagaimana kita merasakan cinta kasih Tuhan dari makan, tidak. Tapi bagaimana Yesus merendahkan dirinya, merendahkan hatinya ketika tahu bahwa murid-muridnya, oh kan Yudas pasti bakal menjual aku. Oh kan Simon Petrus yang bakal mengelak 3 kali sampai ayam jantan berbunyi. Tapi Yesus tetap melakukan itu. Dan itu semua dilakukan karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus mengasihi. Oleh karena itu tema kita pada malam hari ini mengajak kepada kita
untuk merawat cinta, saling mengasihi, dan juga saling peduli. Inilah tema yang mengajak kepada kita di Kamis Putih ini untuk melakukan kehidupan untuk saling mengasihi dan saling peduli. Lalu timbul pertanyaan, ketika kehidupan itu berat, bisakah kita saling mengasihi? Bisakah kita saling mempeduli terhadap yang lain? Bisakah kita saling membantu ketika ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan di sekitar kita? Bisakah kita peduli dengan kehidupan saat ini? Bukan bagaimana kita sibuk mengomentari. Kita hanya sibuk mengomentari bagaimana pemerintahan, tapi kita tidak mau saling mengasihi, kita tidak mau saling peduli. Kita hanya sibuk mengomentari suami kita, istri kita, nek dadi bojo iki mbok koyo ngene, nek dadi istri iki mbok koyo ngene. Ampun Bapak Ibu, sakjane kula pun do pinarak piyambak. Pun ditimbali kalian Gusti. Sementara kita yang masih punya pasangan hidup, kita tidak perlu banyak menuntut. Tapi bagaimana kita harus saling mengasihi dan saling peduli. Demikian pula kita sebagai anak. Kita di dalam pekerjaan kita di dalam usaha kita tidak perlu menunggu untuk kita dikasih. Tapi bagaimana kita mengasihi lebih dahulu, dan itulah contoh yang Yesus lakukan. Saat itu Yesus lagi makan bersama. Setelah selesai makan, Yesus lalu menanggalkan jubahnya, Yesus mengambil air lalu membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan Bapak Ibu. Maka Yesus mengatakan, kamu menganggap aku guru, kamu menganggap aku Tuhan, tapi aku membasuh kaki, dan lakukanlah ini kepada orang lain, karena aku mengasihi kamu. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengasihi tapi hanya terbatas terhadap orang-orang yang mengasihi, jangan sampai nanti kita akan kecewa Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengasihi itu harus betul-betul tanpa pamrih. Susah Pak, berat mengasihi tanpa pamrih. Ya kalau bisa mengasihi bagi orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang sudah mengasihi kita, mari kita mengasihi bersama. Tapi yang dimaksudkan Yesus, kita harus saling mengasihi di dalam perintah yang baru. Dan itulah bunyi ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Pertama, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kedua, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ketiga, jadi 3 kali Yesus menyampaikan tentang mengasihi. Itulah jati diri kita sebagai orang Kristen. Itulah jati diri kita sebagai orang Kristen, bahwa kita harus mengasihi. Bahkan Yesus menyampaikan ketiga kalinya, agar semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-murid jikalau kamu saling mengasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah. Karena di dalam kita bersyukur, kita bisa saling mengasihi. Bersyukurlah karena di dalam bersyukur kita bisa saling peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, tanpa harus mencari siapa yang salah. Tapi bagaimana kita memulainya dengan mengasihi. Karena itulah jati diri orang Kristen. Itulah jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Itulah jati diri kita, agar kita bisa dikenal oleh semua orang bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Untuk itu, redamkan ego dan amarah kita. Marilah kita bersama untuk mengelola kesehatan mental kita, agar kita tidak sama dengan orang di dunia ini. Namun karena kita adalah murid-murid Yesus, mari bersama kita membaharui mental kita, karena kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya.
Amin. Satu untuk kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai 5 berbunyi, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain linannya dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyetrikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus telah memberi teladan bagi setiap kita untuk merawat cinta dengan hidup saling mengasihi dan peduli. Untuk itulah mari bersama kita menyediakan diri kita dan merenungkan untuk membasuh sesama kita, merangkul sesama kita, karena di sanalah tanda kesetiaan untuk mengasihi dan peduli kepada orang-orang yang telah Tuhan tempatkan ada di sekitar kita.
kasih Tuhan yang tanpa hamba. Marilah bersama kita senantiasa melanjutkan cinta Tuhan itu kepada sesama dan orang-orang sekitar kita. Basuhlah mereka dan rangkullah mereka, karena mereka dicintai oleh Tuhan. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, membawa kami untuk senantiasa dekat erat kepada Tuhan. Bawalah kami ya Bapa di masa Paskah ini untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam orang-orang sekitar kami, sehingga kami mampu bersyukur bersama, bersuka cita bersama, bahkan menangis bersama untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami dapat saling mengasihi sebagaimana Engkau telah mengasihi kami semua. Karena kami percaya Tuhan menuntun hidup kami. Tuhan pula yang akan senantiasa menyertai dan memberkati perjalanan hidup kami, sebagaimana doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan mempersembahkan persembahan satu kantong saja pada malam hari ini. Dan persembahan ini kita dasari dari bacaan surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18.
Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku berkenan memujimu selamanya, memujimu selamanya. Semangat kami bangkit berdiri. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikanlah aku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari kita aturkan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan jika malam Kamis Putih ini kami diperkenan untuk menghaturkan sebagian berkat Tuhan berupa persembahan yang kami kumpulkan pada malam hari ini. Bapa, mohon pengampunan-Mu jika di dalam kami mempersembahkan persembahan ini terselip dosa kesalahan kami. Ya Allah Bapa, bukalah tingkap-tingkap berkat bagi kami, khususnya warga GKJ Karangan, untuk dapat menyampaikan persembahan secara utuh di dalam pelayanan. Untuk itu Tuhan, berilah kami hati yang tetap berserah kepadamu untuk dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Marilah bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama, sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. hiduplah dalam cinta kasih-Nya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.